Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedikit melanjutkan terkait dengan pemrograman yang sudah kita bahas. Apa itu bahasa pemrograman sebelumnya? Kali ini kita akan membahas kira-kira apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam pemrograman. Ada 3 hal yang mendasari dalam bahasa pemrograman, yaitu disebut dengan value, ekspresi, dan statement. Oke, yang pertama adalah value. Value adalah merepresentasikan suatu informasi. Jenis informasi satu nilai dapat menyandikan berbagai variasi dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Yaitu pada umumnya, value atau nilai itu hanya dapat menyandikan informasi sederhana. Seperti apa? Seperti bilangan bulat, integer, atau bilangan floating point, desimal, string, dan sebagainya. Namun beberapa bahasa pemrograman saat ini sudah dapat mengolah karakter atau string. Value atau nilai itu sangat penting. Karena bahasa pemrograman memungkinkan semua jenis operasi dengan nilai atau value tersebut. Sehingga value bisa dibuat secara runtime, bisa diteruskan sebagai argumen ke fungsi, dan dikembalikan oleh fungsi. Pada intinya adalah bahasa pemrograman itu akan mengolah suatu nilai atau value. Yang kedua adalah ekspresi. Ekspresi ini yang akan menghasilkan sebuah value. Value dapat dibuat dengan dua cara ekspresi, yaitu secara literal atau bisa menggunakan yang kedua yaitu fungsi. Oke, sebagai contoh, lateral adalah kita mengetikkan angka 15. Secara literal, maka program hanya menghasilkan nilai 15, yaitu dengan menuliskan 15. Tetapi nilai yang lain dapat juga dihasilkan dengan cara literal. Misalkan dalam tipe string, dengan nilai hello world, dengan menuliskan dalam petik hello world misalkan. Sedangkan untuk mendapatkan nilai dengan fungsi atau function, itu mengikuti atau tergantung dari metode atau prosedur yang dikodekan di dalamnya. Oke, sebagai contoh fungsi di sana adalah rand. Ekspresi ini, run ini adalah untuk fungsi untuk menghasilkan nilai random yang mengikuti distribusi seragam antara 0 dan 1. Sehingga ketika kita program kasih fungsi run, maka dia akan menghasilkan sembarang nilai antara 0 dan 1. Ini sebagai contoh dari fungsi atau menghasilkan suatu nilai dengan ekspresi fungsi. Elemen dasar yang lain dalam bahasa pemrograman adalah operator. Operator dapat menggabungkan ekspresi sederhana ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Sebagai contoh, penggunaan operator kali atau bintang untuk menghasilkan 5 kalinya bilangan random. Sebagai contoh itu adalah 15 kali ran, berarti 15 kali bilangan random. Ekspresi apapun yang dituliskan dalam bahasa pemrograman akan menghasilkan nilai tunggal. Ekspresi yang besar dapat dikombinasikan dengan ekspresi yang lain dengan menggunakan operator. Sekompleks apapun ekspresi akan selalu menghasilkan nilai tunggal. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemrograman selanjutnya adalah statement. Statement itu menggunakan value untuk memberikan instruksi ke komputer untuk melakukan sesuatu. Ya, hampir mirip dengan fungsi lah ya. Ini sebagai contoh suatu statement untuk memunculkan pesan hello world, yaitu dengan perintah print hello world. Statement yang lebih kompleks itu digunakan dalam pengendali alur. Nanti kita misalkan statement if, while, loop, for loop, dan selanjutnya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya terkait dengan pengendali alur ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terkait dengan nilai value, ekspresi, dan statement, maka kita tidak bisa lari yang disebut dengan variable dan operator. Ini sangat penting kita pahami beberapa variable dan beberapa operator dalam pemrograman. Yang pertama, variable. Variable adalah pengikat nama yang paling penting, atau bisa disebut dengan the one between a name and a value.
Jadi variabel itu antara nama dan nilai atau hasil. Nah, variabel ini mengaitkan nama ke alamat memori tempat nilai itu tersimpan, yaitu berfungsi sebagai dalam kata alias ya, alias ya. Nah, sebagai ilustrasi pada contoh sebelumnya yaitu dapat didefinisikan dalam 3 variabel, yaitu variabel A, variabel B, variabel C. Ingat pada waktu kita bahas algoritma pertama kali, kita memberikan contoh gelas A dan gelas B ya, kopi dan teh itu. Nah, itu kita memberikan nama variabel A, variabel B, variabel C, di mana isinya adalah berisi teh, kemudian berisi kopi, dan gelas C, variabel X, itu sebagai gelas penampung sementara. Variabel kemudian dengan memberikan value itu dapat dibuat menggunakan operator assignment. Assignment tanda panah ya. Tapi ada beberapa bahasa pemrograman lain assignment itu dituliskan dengan menggunakan sama dengan. Single sama dengannya 1. Kalau sama dengannya 2 nanti berbeda lagi. Akan dibahas di bahasan operator. Nah, pada umumnya variabel itu memiliki tipe data ya, tipe-tipe data. Di antaranya itu ada integer, string, real, chart, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah operator. Yaitu apa? Dalam sebuah perhitungan atau pengerjaan dikenal dengan istilah operan dan ada yang nama salah operator. Operan adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi atau value-nya tadi. Sedangkan operator adalah instruksi yang memberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Biasanya operator itu berupa karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Oke, sebagai contoh pada operasi 10 tambah 2 kan. Angka 10 dan 2 disebut dengan operan karena memiliki nilai atau value. Sedangkan tanda tambah itu disebut dengan operator. Ada beberapa jenis operator ya. Di antaranya yang pertama adalah operator aritmatik. Ini operator yang dalam perhitungan matematika sederhana seperti tambah, kurang, kali, dan seterusnya. Ini terbiasa kita gunakan dalam selama ini yang mudah-mudah ya. Kemudian ada operator perbandingan atau relasional atau kondisional. Operator untuk membandingkan dua nilai yang menghasilkan nilai kebenaran. Ini biasanya nanti akan sering kita pakai dalam percabangan atau conditional if, yaitu dengan menggunakan operator perbandingan. Nah, kemudian ada operator logika. Operator logika adalah operator yang dipakai untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi boolean, yaitu true atau false ya. Nah, operator logika itu ada and, or, not. Nah, kemudian ada operator bitwise. Nah, operator bitwise ini merupakan operator khusus untuk menenangi operasi logika bilangan biner. Yang kelima adalah operator assignment atau penugasan. Operator assignment ini adalah operator yang memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Yang keenam adalah operator identitas atau identity, operator yang biasa dipakai untuk memeriksa apakah nilai suatu variabel itu ada pada tempat yang sama atau di memori atau tidak. Yang ketujuh adalah operator keanggotaan atau membership. Operator yang dipakai untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah himpunan atau tidak. Oke. Saya kira demikian terkait dengan lanjutan bahasa pemrograman dan apa saja yang kita perlu perhatikan dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.